memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Halo warga Jawa Barat, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nazila Latifah dapat kembali menyapa Anda dalam program Ruang Dialog untuk membahas sebuah isu dengan narasumber yang terpercaya. Pemirsa, tugas inspektorat sebagai pengawas pemerintah daerah dan membantu bupati untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dengan baik serta mengawasi aparatur sipil negara menjadi hal yang penting. Tidak hanya pengawasan internal, tapi juga pengawasan khusus, pencegahan korupsi, hingga tempat konsultasi menjadi bagian tugas yang tidak bisa dipisahkan inspektorat. Dan untuk membahas lebih lengkap, pemirsa, pada hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di Garuda TV. Sudah hadir Sekretaris Inspektorat Bapak Haji Karyadi Raharjo Anugroho, APMSI JDACE, dan juga sudah hadir bersama kami ada Irban 1 Inspektorat Bapak Ahmad Sahid SPDI FM. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa sehat ya. Alhamdulillah. Betul, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya nih untuk main di Garuda TV di tengah padatnya jadwal pasti ya agenda. Oke. Pak, ini kalau kita membahas mengenai inspektorat, sebetulnya banyak orang yang berpikir atau di pikirannya ketika mendengar inspektorat, ini masyarakat bahkan ASN sendiri ini seringkali kesannya bisa dibilang tegang, seram, atau seperti polisi pamong prajanya gitu ya, di mana tugasnya kan memang memeriksa gitu ya. Nah, sebetulnya di era saat ini, di era sekarang, gimana nih mendefinisikan peran dari Inspektorat Kabupaten Bandung supaya lebih dirasa bersahabat dengan masyarakat? Mungkin Pak Karyadi dulu. Terima kasih hatur nuhun Teh Nazila. Perlu kami sampaikan juga bahwa paradigma sudah berubah. Kalau zaman dulu ada namanya watchdog gitu ya, inspektorat, sekarang sudah berubah. Kita lebih kepada assurance atau penjaminan, kemudian juga ada ruang-ruang consulting. Jadi di situ kita melaksanakan pengawasan yang lebih luas lagi Teh. Jadi intinya bahwa kita pengawalan mulai dari pelaksanaan perencanaan, kemudian juga sampai pelaksanaan gitu kan, sampai dengan di akhir pada suatu kegiatan. Jadi paradigma sudah berubah dan alhamdulillah para auditor kami itu yang ada di inspektorat juga sudah pemahaman yang sama. Itu terkait dengan peran dan fungsi inspektorat. Kemudian juga ada terkait dengan pengawasan berbasis risiko. Jadi kita ada namanya PKPT, itu program kerja pengawasan tahunan. Jadi kita melaksanakan pengawasan terhadap mitigasi risiko terhadap perangkat daerah yang mempunyai bobot risiko yang lebih tinggi. Itu kemudian juga ada terkait dengan pencegahan korupsi, itu juga kita bekerja sama dengan KPK, kemudian aparat penegak hukum yang lainnya. Jadi kita lebih luas terkait dengan kegiatan pengawasan. Kemudian juga ada terkait dengan monitoring program strategis. Ada yang sifatnya program strategis pemerintah pusat, juga ada program strategis yang ada di pemerintah daerah. Itu juga sistem pengawalannya juga dilaksanakan oleh inspektorat. Kemudian ada juga namanya early warning system. Jadi ada sistem pencegahan dini, itu yang juga dilaksanakan oleh kita sehingga kita memitigasi risiko dari awal supaya kegiatan itu bisa berjalan sesuai dengan koridor ataupun ketentuan yang berlaku. Itu mungkin jadi ada perubahan paradigma yang sekarang ini sedang ada di
Inspektorat Kabupaten Bandung. Terus saya juga sebagai masyarakat sipil, sebagai sipil juga memang ketika mendengar inspektorat memang tegang, menyeramkan. Itu masih ada di mindset itu, tapi walaupun sekarang sudah paradigmanya berubah ya. Pak Ahmad, silakan menambahkan. Izin memang kami bahwa tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris, paradigma berubah. Kami pun di Inspektorat selalu arahan Pak Sekretaris ada pengawasan yang humanis. Jadi memang kami ada pendampingan yang terus-menerus itu disampaikan pada saat kegiatan sosialisasi dari pengawasan, kemudian tahapan review, pada saat pendampingan, kemudian pada saat konsulting pun kita komunikasi dengan OPD itu menjelaskan peran kita, karena jangan sampai kita ditakuti bahwa arahan dari Pak Inspektur, Pak Sekretaris kita harus bersifat seperti dokter, dokter bahwa kalau dokter bahwa kita pasiennya atau auditnya sendiri mengungkapkan masalah-masalah dan meminta solusi-solusi dari kami gitu. Jadi memang humanis kita, hubungan mana yang kita harus strike, mana yang kita harus pada saat hubungan secara membuka masalah-masalah menjadi kita tidak segan kepada kami. Mungkin itu, Bu. Oke, itu bagus sih, Pak. Peran sebagai bapak dan sebagai dokter ya. Karena kita kalaupun ketemu dokter pasti kita akan menyampaikan apa keluhan kita. Karena kalau bohong sama dokter pun tidak terselesaikan masalahnya. Betul. Betul. Oke, ini juga menarik banget, Pak. Berarti bisa dibilang membuat masyarakat ataupun juga ASN ini merasa lebih dekat dengan inspektorat tadi, menghilangkan paradigma seram, tegang, takut gitu ya. Oke, ini menarik, Pak. Boleh diceritakan juga sedikit mengenai kesibukan terbesar dari Inspektorat Kabupaten Bandung, pastinya di mana belakangan ini, apalagi dengan ada visi dari Kabupaten Bandung bedas. Ini ada bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Siapa dulu mungkin silakan? Izin menyampaikan, Teh Nasda, bahwa pengawalan kita selaku APIP, jadi perlu kami sampaikan bahwa Inspektorat itu nama lainnya APIP. Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Sunda pisan ya, APIP. Jadi tugas kita diantaranya adalah pengawalan program-program prioritas atau program strategis, baik yang sifatnya nasional atau yang sifatnya daerah. Dalam hal ini adalah tugas-tugas yang menjadi program prioritas pembangunan Kabupaten Bandung. Seperti kita ketahui bahwa visi kita yaitu untuk terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih bedas, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Itu, Pak. Jadi konteksnya di sini adalah bahwa pekerjaan, pelaksanaan kegiatan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai di akhir itu harus ada dalam konteks pengawalan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Dalam hal ini Pak Bupati juga punya program prioritas, ada misi, kemudian ada 13 program strategis, dan ada 57 rencana aksi. Nah, ini salah satunya adalah bahwa kita harus berperan lebih di situ. Tugas-tugas kita, maka dari itu kita berdayakan fungsi APIP di sini, apakah itu auditor, apakah PPUPD-nya, jadi semua mempunyai kontribusi yang efektif, sehingga pelaksanaan kegiatan jalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Oke, dari berbagai macam program kemudian juga program strategis tadi program prioritas dan sebagainya ini pengawalan dari awal hingga akhir. Mungkin Pak Ahmad mengatakan? Izin, jadi memang peran APIP ini memang dari program mandatori kita memang harus dilaksanakan, kemudian tadi program-program strategis daerahnya memang sekarang ada dari pemerintah pusat ya Pak Sekretaris, ada aplikasi yang memang mengawal, kita harus mengawal capaian-capaian proyek strategis nasional yang di background sampai ke program strategis daerah, sinergi antara proyek strategis nasional dan ke daerah. Salah satunya ya Pak ya yang kita memang kaitan dengan MBG, dengan KDMP itu dikawal. Memang aplikasinya terintegrasi dengan EBAPENAS, kemudian kita bekerja sama dengan OPD terkait dengan Baperinda, kemudian Setda dalam hal ini TAPEM, kita harus mengawal. Formulasinya ada dari Irjen Mendagri ya, Pak Sekjen Mendagri, kita harus memantau kaitan dengan program-program itu. Jadi peran APIP memang dari mandatori kita laksanakan MCPS KPK ya Pak Sekjen, terus kemudian program-program pemantauan pusat, kemudian program daerah pun yang tidak luput memang ada proyek strategis yang halnya dibungkus dengan
probability audit ya Pak ya. Ya. Kita probability audit mengawal tadi disampaikan oleh Ibu juga dari awal perencanaan sampai pelaksanaan sampai berita acara sampai ke evaluasi dan monitoringnya kita harus dikawal. Untuk memastikan semua Iya, berjalan betul. dengan Iya, lancar dari betul. awal hingga akhir. Oke, Iya. saya juga ingin membahas mengenai studi ini, apakah ada program-program nih Iya. seperti MBG, Iya. Indonesia, tapi kita akan bahas usai jeda ya Pak ya. Iya. Tapi tentu saja kemana-mana, sekedar kami masih akan kembali tetaplah di Garda. Wargi, masih punya tunggakan PBB? Mana dendanya makin hari makin numpuk kan? Tapi tenang, wargi nggak usah khawatir. Cukup bayar PBB tahun pajak 2026, dapatkan diskon tunggakan sampai 100%, plus bebas denda. 100% dibebaskan untuk tunggakan sampai tahun 2012, 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai 2020, dan 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Catat ya, program ini berlaku sampai 31 Desember 2026. Buat warga yang sudah membayar PBB sampai tahun pajak 2025 sebelum program ini dimulai, jangan khawatir, kamu tetap bisa mengajukan kompensasi sampai 24 Desember 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdk.bapenda. Di antosnya. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam ruang dialog, dan kalau Anda baru bergabung hari ini, saya masih bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Hari ini ada Sekretaris Inspektorat Bapak Haji Karyadi Raharjo Anugroho APFSI CGACE, dan juga Irbanus 1 Inspektorat Bapak Ahmad Sahid SPDI MM. Bapak-bapak, kita ngobrol lagi nih kalau membahas inspektorat. Tadi di segmen sebelumnya bagaimana paradigma yang mengenai inspektorat, mungkin juga pemirsa di rumah setuju bahwa ada rasa tegang gitu ya ketika bayar inspektorat, tapi ternyata sekarang sudah berubah ya Pak ya. Jadi mana tadi disampaikan bahwa perannya adalah sebagai seorang dokter, di mana masyarakat, kemudian ASN juga merasa nyaman. Kemudian juga bagaimana peran dari inspektorat ya, apalagi di mana ada program-program prioritas, program strategis, program-program nasional di daerah tadi, di mana pengawalan ya Pak ya, dari awal pelaksanaan hingga selesainya acara. Nah, kalau kita membahas mengenai isu terkini, di mana Kabupaten Bandung ikut bersiap dan juga mengevaluasi pelaksanaan program MBG, salah satunya adalah makan bergizi gratis bersama BPKP. Nah, peran inspektorat dalam memastikan program ini kan krusial bisa dibilang ya, apalagi untuk anak-anak sekolah, ini bisa berjalan dengan transparan, tepat sasaran, dan juga bisa dikatakan bebas dari penyimpangan anggaran. Nah, ini menarik Pak, silakan siapa dulu? Ya, silakan. Izin saya menyampaikan bahwa kegiatan MBG ini adalah kegiatan ataupun program pemerintah pusat yang tentunya kita selaku unsur aparatur pemerintah daerah wajib mensukseskan kegiatan ini. Nah, dalam kapasitas ini bahwa di Kabupaten Bandung itu ada namanya Satgas MBG. Satgas MBG. Kemudian secara struktur organisasi kita masuk ke dalam bidang atau koordinator di bidang monitoring dan evaluasi. Itu sehingga kita bisa melaksanakan koordinasi terkait dengan hal ini terhadap stakeholder terkait untuk keberlangsungan pelaksanaan MBG ini secara tepat sasaran. Dan alhamdulillah ini bisa menimbulkan multiplier effect kepada masyarakat tentunya, terutama untuk yang penerima program MBG ini sendiri. Bahwa dalam konteks kita sebagai tim ataupun koordinator di bidang monitoring tentu berperan aktif manakala ada permasalahan-permasalahan di lapangan, kemudian ada pengaduan-pengaduan, itu kita bertindak proaktif. Sehingga hal-hal sekecil apapun itu kita wajib turut serta untuk melaksanakan upaya tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat. Walaupun tentunya perlu kami sampaikan bahwa di BGN sendiri itu ada namanya juga ada inspektoratnya sendiri. Sehingga kita perlu koordinator, perlu koordinasi maksud saya kepada instansi BGN ini sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam konteks penyelesaian permasalahan yang terkait dengan adanya misalkan permasalahan ataupun adanya pengaduan-pengaduan masyarakat kepada kami.
Kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kita juga sudah berjalan, ada MOU-nya gitu, sehingga insya Allah untuk di Kabupaten Bandung ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar tentunya, sehingga tepat sasaran dan tepat kegiatan ini bisa terlaksana. Itu berarti salah satu program yang juga program prioritas ya Pak ya? Iya. Di mana berarti Bapak sampaikan tadi bahwa memang ada koordinasi dengan pihak-pihak Iya. terkait dalam setiap Iya. programnya ya Pak Iya. ya, supaya ketika melakukan pengawasan pun tidak tumpang Mungkin tindih nih, tadi. iya. Oke, Mama belum menambahkan mungkin MDG gimana nih? Izin tadi pas disampaikan oleh Pak Sekretaris memang sudah jelas bahwa dan peran fungsinya. Izin menambahkan kaitan dengan satgasnya kita sudah diatur ya Pak Ya. Sekretaris melalui keputusan Bupati Bandung nomor 000.8.1.1 garing cap titik 461 titik hook garing 2025 bahwa tentang pembentukan satgas dalam hal ini satuan tugas penetap percepatan penyelenggaraan program makan gizi gratis di Kabupaten Bandung. Kemudian tadi sampaikan juga menambahkan bahwa kaitan dengan peraturan ini bahwa diatur oleh Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2025 tentang pengawasan intern di lingkungan Badan Gizi Nasional tersebut yang kita sampaikan tadi Pak Sekretaris. Mungkin itu penguatan dasarnya, betul. Oke, luar biasa. Ini juga karena MDG menjadi isu yang bisa dibilang topik yang hangat. hangat ya, hari panas begitu ya. Jadi pasti banyak banget yang kita boleh berbicara dengan baik. Inspektorat juga salah satunya ya, untuk bisa memastikan itu. Oke, kalau mengenai baru-baru ini ada juga ekspos audit nih dana desa di Kabupaten Bandung. Berbicara mengenai anggaran desa yang jumlahnya bisa dikatakan besar ya. Ini apa saja temuan yang paling sering muncul dan bagaimana inspektorat ini bisa melakukan pembinaan supaya aparatur desa tidak salah melangkah gitu. Betul. Ya. Terima kasih Teh. Perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Bandung luar biasa, potensinya luar biasa, bahwa kita mempunyai 270 desa dari 31 kecamatan. Ini tentunya sebagai sebuah potensi Kabupaten Bandung terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Tentunya fungsi kami selaku APIP yang tadi saya sampaikan, aparat pengawas internal, itu bisa menjamin terkait dengan pelaksanaan tata kelola keuangan desa. Itu sehingga inspektorat harus tampil, inspektorat harus bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan tata kelola keuangan desa. Kemudian dampak terbesarnya apa? Bahwa kalau saatnya itu tepat sasaran, tepat waktu, itu akan menimbulkan multiplier effect terhadap jalannya roda ekonomi yang ada di masyarakat manakala pelaksanaan dana desanya berjalan, ADPD-nya juga bisa berjalan dengan waktu, gitu kan. Kemudian tantangan terbesar kami adalah terkait dengan sumber daya manusia. Walaupun untuk saat ini, alhamdulillah, desa-desa di Kabupaten Bandung sudah relatif meningkat secara SDM maupun penguasaan kompetensi terhadap pengelolaan dana desa. Kemudian tadi ada penyampaian bahwa tantangannya apa, mungkin yang menjadi permasalahan ini sifatnya administratif. Sifatnya administratif, sehingga perlu pemberian semacam peningkatan kompetensi bagi perangkat desa, kemudian unsur yang lain, sehingga betul-betul bahwa akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan desa itu betul-betul dapat dijamin. Itu mungkin. Oke, tapi transparansi dari Pak. Oke, mungkin singkat saja Pak Ahmad menambahkan untuk mengenai pengawasan dana desa sendiri. Pengawasan desa sendiri kami memang melakukan di pengawasan audit dana desa itu memang satu tahun itu rata-rata di 100 desa dengan metode audit pengelolaan dana desanya, kemudian monep BUMDes, kemudian audit desanya. Itu mungkin yang pengawasan yang kami lakukan dalam hal pengawasan dana desa tersebut. Oke, untuk juga bisa dikatakan bahwa aparatur desa juga jangan sampai salah melangkah ya, karena jadinya ke bawah-bawahnya gitu ya. Oke, saya juga pengen tahu mengenai program dari inspektor ini adalah Cinta Desa. Nah, saya ingin bahas, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Pemirsa, kami masih akan kembali, jangan kemana-mana.
Wargi, masih punya tunggakan PBB? Mana dendanya makin hari makin numpuk kan? Tapi tenang, wargi nggak usah khawatir. Cukup bayar PBB tahun pajak 2026, dapatkan diskon tunggakan sampai 100%, plus bebas denda. 100% dibebaskan untuk tunggakan sampai tahun 2012, 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai 2020, dan 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Catat ya, program ini berlaku sampai 31 Desember 2026. Buat warga yang sudah membayar PBB sampai tahun pajak 2025 sebelum program ini dimulai, jangan khawatir, kamu tetap bisa mengajukan kompensasi sampai 24 Desember 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdk.bapenda. Di antosnya. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Dialog Jawa Barat, dan hari ini jika Anda baru bergabung, hari ini masih bersama dengan dua narasumber kita. Ada Sekretaris Inspektorat Bapak Haji Karyadi Raharjo Anugroho, AP MSI CDCAE, dan juga sudah ada Irbanul Satu Inspektorat Bapak Ahmad Sahid SPD IMN. Bapak, kita kalau membahas tadi segmen sebelumnya ya, di mana ada program-program atau bisa dikatakan isu program yang ternyata berjalan pun inspektorat juga dapat dikatakan memiliki visi yang atau peran yang krusial ya untuk berjalannya sebuah program tadi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai MBG dan juga dana desa. Nah, saya juga pengen tahu, tadi saya sempat katakan sedikit ya Pak, bahwa ada inspektorat Kabupaten Bandung ini punya program inovatif bernama Cinta Desa. Nah, ini menarik banget. Jelaskan ini keluarga dan juga bisa Garuda TV. Sebetulnya apa nih program Cinta Desa ini dan bagaimana dampak secara langsungnya, apalagi perbaikan pelayanan di desa-desa ini juga pasti berpengaruh. Mungkin sebenarnya izin bahwa ini program Cinta Desa ini adalah memang salah satu inovasi kebanggaan kami yang memang di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Bahwa prinsipnya secara sederhana kami ingin menghadirkan pengawasan yang lebih dekat, tentunya lebih solusif dan tidak berjarak dengan pemerintah desa, bahwa kami hadir sebagai apip dan di sini sebagai auditor arahan dari Pak Bupati, kemudian Pak Inspektur, Pak Sekretaris juga yang tadi menghadirkan kita lebih dekat lagi dengan permasalahan-permasalahan desa dan aparatur desanya sendiri. Bahwa secara teknisnya lewat program ini menerapkan satu pola bahwa satu auditor semuanya yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung itu rata-rata memegang 4-3 desa yang memang sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing, sesuai pembagian di PKPT dan di Irban wilayah masing-masing. Jadi setiap di desa kami, Kabupaten Bandung ini sekarang mempunyai satu auditor yang bertindak sebagai mitra, tugas yang lebih melekat, pembinaan secara konsulting dan membuka yang tadi mudah-mudahan kami hadir sebagai dokternya, jadi kan membuka ruang dan tidak sungkan-sungkan dengan permasalahan-permasalahan yang di desa, dan mudah-mudahan dengan program Cinta Desa ini kami hadir memberikan solutif dan saran-saran perbaikan untuk lebih tertata dan transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan desa. Oke, karena memang dikatakan di desa ini masih memang harus kita lebih ya Pak ya. Betul Pak. Tapi tadi juga benar solutif dan tidak berjarak ya Pak ya. Iya. Itu jadi bisa dibilang merangkul ya, dari balik ke peran dokter tadi ya. Jadi ketika ada permasalahan atau apa sedang menjalankan program pun akan melakukan dengan luas gitu ya ketika bersama dengan Inspektur Apip tadi ini. Oke. Kalau misalnya masyarakat ini Pak melihat ataupun mencium gitu ya adanya dugaan misalkan pungli, korupsi dan juga pelanggaran atau dari pegawai Pemda ini bisa dikatakan ingin melaporkan mereka. Ini sebetulnya apakah ada kanal tertentu yang bisa digunakan atau diakses oleh masyarakat untuk bisa melakukan pengadilan mungkin? Perlu kami sampaikan bahwa sekarang eranya keterbukaan, era transparansi, itu masyarakat bisa langsung mengakses bahwa kami menyediakan juga kanal-kanal pengaduan. Misalkan ada WA khusus itu ada,
kemudian di Instagram Inspektorat juga ada, Facebook juga ada. Kemudian kita juga langsung kita terima di kantor. Kita mempunyai namanya coaching klinik juga. Itu sebagai Coaching tempat, klinik? iya, coaching klinik. Untuk tempat konsultasi, baik misalkan dari rekan-rekan dari ASN sendiri ataupun warga masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi, menyampaikan saran, pandang. Bahkan kalau punten, misalkan teh ada dugaan, misalkan ada mendengar dugaan gratifikasi, pungli atau hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, itu juga bisa kita tindak lanjuti. Dan insya Allah dalam konteks ini terkait dengan pelapor itu kita jamin kerahasiaannya, karena kita mempunyai regulasi untuk menjamin kerahasiaan pelapor. Kemudian terkait dengan di internal juga, itu sedikit saya spill bahwa ada namanya juga WBS, whistleblower system. Itu juga bisa dari rekan-rekan ASN Kabupaten Bandung untuk menggunakan aplikasi ini, WBS ini. Itu juga kalau ada misalkan mendengar dugaan ataupun mendengar itu juga bisa disampaikan melalui aplikasi ini. Sehingga di era keterbukaan ini, alhamdulillah untuk menjamin pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang akuntabel, itu Inspektorat membuka seluas-luasnya. Apabila ada warga masyarakat Kabupaten Bandung ataupun ASN sendiri bisa melalui kanal-kanal pengaduan di kami. Mudah sekali sebetulnya Pak. Iya. Lagi di era sekarang medsos semua terbuka, Inspektorat punya ya Pak Iya. untuk Bandung ini, Iya. dan juga bahkan datang langsung juga Iya. bisa untuk Iya. bisa menyampaikan apa yang dilihat, apa yang Iya. dicium gitu Iya. ya Pak, bisa dibilang, tapi juga dipastikan bahwa kerahasiaan itu terjamin ya Iya. Pak ya, karena ada juga yang ingin melapor tapi takut Iya. kan pasti ya Iya. Pak ya. Oke, ini juga saya ingin tahu ada program Simaslahat ya Pak dan Iya. juga anti korupsi. Nah, karena kan selain untuk mengawasi, Inspektorat juga ini masih begitu melakukan sertifikasi penyuluhan anti korupsi atau paksi ya Pak ya. Iya. Dan juga menerapkan aplikasi Simaslahat yang lainnya adalah untuk memantau tindak lanjut hasil audit bahkan tingkat SD dan SMP. Yang dimana kenapa sebetulnya pengawasan ini perlu menyentuh sektor pendidikan Pak? Ya. Dan apa target jangka panjangnya bagi generasi Ya. muda di lingkup Kabupaten Bandung? Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Teh. Perlu kami sampaikan bahwa inovasi kami yang terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah aplikasi Simaslahat. Aplikasi ini berfungsi untuk memantau hasil tindak lanjut atas rekomendasi ataupun temuan dari internal Inspektorat. Itu kita kembangkan untuk memberikan jaminan atau pemantauan secara objektif antara Inspektorat dengan entitas, yaitu para pemerintah desa, kemudian dari perangkat daerah, ataupun dari entitas-entitas sekolah. Kita dalam konteks ini Teh sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi Simaslahat itu kepada seluruh aparat desa, kemudian perangkat daerah, dan yang sekarang sedang berlangsung adalah untuk rekan-rekan para kepala sekolah dan operator di tingkat SMP sudah selesai, kemudian sekarang sedang berjalan di tingkat SD. Selain memberikan sosialisasi ini, kita juga memberikan arahan atau penjelasan terkait dengan fungsinya early warning system. Secara tata kelola keuangan, misalkan kalau di sekolah itu berarti tentang pengelolaan dana BOS atau biaya operasional sekolah. Itu juga kita bahas semuanya, kita hadirkan langsung narasumber yang berkompeten sehingga betul-betul memberikan semacam guidance bahwa pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terkait hal itu, yang tadi disampaikan ada namanya penyuluh anti korupsi. Ini Kabupaten Bandung, alhamdulillah kita bekerja sama dengan KPK RI. Kita sekarang sudah mempunyai 14 orang paksi namanya. Paksi itu penyuluh anti korupsi. Ini terdiri dari Inspektorat maupun rekan-rekan yang bertugas di OPD yang lain. Itu juga bekerja sama dengan kita, kemudian juga dengan KPK untuk memberikan semacam penyuluhan-penyuluhan, kemudian pemahaman-pemahaman kepada entitas-entitas yang ada di Kabupaten Bandung. Sehingga early warning system ini insya Allah akan bisa dilaksanakan, dan tentunya goal setternya adalah bahwa
pelaksanaan kegiatan, kejadian-kejadian yang sifatnya publik, gratifikasi ini bisa dihindarkan. Itu mungkin tujuannya. Ya. Oke. Berarti saya juga pengen tahu nih, kalau ternyata Kabupaten Bandung ini berhasil mempertahankan opini WTP ya, wajar tanpa pengecualian, yang dimana sebetulnya ini dari BPKRI pastinya, yang dimana akan terus mempertahankan ya, karena setelah merebut ini, terus setelah itu mempertahankan tadi. Oke, sebagai penutup Bapak silakan apa pesan dan juga imbauan, yang dimana untuk masyarakat Kabupaten Bandung agar bisa ikut andil menjadi mata dan telinga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung maksud kami. Silakan siapa dulu? Ya. Izin menyampaikan bahwa Bapak Bupati kami ini luar biasa, komitmen terhadap mewujudkan Bandung lebih berdasar dan juga luar biasa, termasuk salah satu di antaranya adalah terkait dengan komitmen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Di antaranya adalah melalui pemeriksaan LKPD. Ini yang dilaksanakan setahun sekali oleh BPKRI. Komitmen beliau ini disampaikan kepada seluruh perangkat daerah. Dan inspektorat dalam hal ini adalah sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas juga cukup lumayan berat dalam pengawalan proses pendampingan pemeriksaan BPKRI ini. Sehingga betul-betul yang ke-10 kali ini luar biasa. Atas arahan Pak Bupati, Pak Sekda, dan seluruh jajaran stakeholder semuanya, kita bisa mempertahankan. Mempertahankan tentunya hal yang sangat berat. Dan ini menjadi, alhamdulillah, marwah Kabupaten Bandung. Ini luar biasa, WTP ini. Cuman kita berharap bahwa WTP ini tidak hanya sekadar penghargaan, tidak hanya sekedar plakat, tapi betul-betul mencerminkan sebuah tata nilai, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan yang betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tentunya. Kemudian mungkin perlu kami sampaikan bahwa untuk seluruh masyarakat Bandung, marilah kita dukung bersama untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih berdasar di bawah pemerintahan Bapak Bupati Bandung kita yang luar biasa, bahwa tentunya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan sejahtera, tidak hanya inspektorat saja, tapi seluruh stakeholder yang ada di masyarakat Bandung itu tentunya sangat mendukung program-program prioritas Bapak Bupati Bandung. Itu. Kemudian, marilah kita bersama-sama menjadikan mata telinga pembangunan. Kita tidak anti kritik, tidak anti koreksi. Yang jelas bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan Kabupaten Bandung yang lebih bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Silakan mungkin Bapak perlu tambahkan secara singkat pesan atau imbauan Bapak untuk masyarakat dari Kabupaten Bandung. Silakan. Mari kita mengawal visi dan misi Kabupaten Bandung yang lebih berdasar lagi melalui peran serta masing-masing, peran dan fungsi masing-masing, mengawasi pembangunan seluruh di Kabupaten Bandung yang tentunya dengan partisipasi masyarakat dan kita semua melalui Kabupaten Bandung yang lebih transparan, akuntabel, dan lebih berdasar lagi. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Dimana semoga dengan inspektor ini juga pasti bisa mengawasi untuk bisa mewujudkan visi dari Kabupaten Bandung yaitu tugas tadi. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk sama-sama. sudah waktunya. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami hari ini. Semoga dapat menambah informasi Anda. Saya Nazla Mita sekaligus mewakili kru yang bertugas mengucapkan hatur nuhun. Sampai jumpa. Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak.
Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.